Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam BIMTEK seri Semangat Guru, kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi gelombang 9. Kali ini kita masuki pelajaran yang kedua, Critical Thinking, berpikir kritis dan teknologi. Apa itu berpikir kritis? Kata berpikir kritis sudah menjadi kosakata harian kita. Dunia pendidikan menuntut guru mampu menumbuhkan berpikir kritis pada murid-murid mereka, bukan hanya sebagai kemampuan, tetapi sebagai keterampilan. Namun demikian, banyak dari kita yang tidak sadar apa sebetulnya berpikir kritis. Critical Thinking (ORG) mendefinisikan berpikir kritis sebagai proses berpikir, observasi, refleksi, menalar, yang disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep dari menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi informasi. Profesor Dr. Bagus Takwin mendefinisikan berpikir kritis sebagai keterampilan seseorang dengan akurat memutuskan sikapnya terhadap suatu informasi, setuju, tunda, atau tidak setuju. Perhatikan bahwa setiap kata kunci dalam berpikir kritis adalah kosakata kita sehari-hari. Untungnya ini membuat berpikir kritis mudah dipahami dan dipelajari. Bagaimana menumbuhkan berpikir kritis menjadi keterampilan? Setiap orang mampu berpikir kritis. Namun demikian, untuk menjadi keterampilan, berpikir kritis harus dipraktekkan setiap saat. Semakin dilatih, semakin akurat, dan akhirnya semakin menjadi insting. Saya jadi sadar, saya jadi terpikir, sebagai teknik latihan berpikir kritis. Episode ini membekali Anda dengan keterampilan sederhana untuk menumbuhkan berpikir kritis pada murid Anda. Praktek ini terdiri dari dua komponen. 1. Observasi, diekspresikan lewat pernyataan, saya baru sadar bahwa. 2. Insight, diekspresikan lewat pernyataan, saya jadi terpikir bahwa, jangan-jangan, pantesan. Latihan ini sangat sederhana, hanya menuntut dua syarat. Anda harus 1. Menjadikannya sebagai kebiasaan Anda dulu. 2. Mendemonstrasikan di hadapan murid. 3. Mengintegrasikan kebiasaan ini dalam tugas murid. Apa kaitannya dengan pembelajaran dengan teknologi? Teknologi adalah mitra yang tepat untuk mempraktekkan berpikir kritis. Perhatikan fitur apa dalam aplikasi yang Anda gunakan yang dapat digunakan untuk mendemonstrasikan berpikir kritis. Pastikan murid mempraktekkan saya sadar, saya berpikir. Di berbagai kesempatan murid menggunakan teknologi, ketika tanya jawab di video meeting, ketika menyusun materi presentasi, ketika diskusi online di chat group, ketika memberikan komentar di LMS, dan lain-lain. Penilaian awal. Penilaian awal pelajaran 2. Kerjakanlah kuis pra penilaian awal ini. Tujuan kuis ini adalah pemanasan. Belajar selalu lebih baik jika gagasan-gagasan terkait sudah diaktifkan sebelum Anda mulai belajar. Tidak perlu khawatir dengan skor yang Anda peroleh. Namun demikian, perhatikan baik-baik kata-kata kunci yang muncul dalam pertanyaan-pertanyaan. Kata-kata kunci ini akan kembali Anda temui di sesi webinar. Peka dengan kata-kata kunci tersebut sebelum mengikuti webinar akan menguatkan proses dan hasil belajar Anda. Selamat mengerjakan. Kuis penilaian awal pelajaran 2. Kuis ini terdiri dari 10 butir pertanyaan. Setiap pertanyaan memperkenalkan Bapak dan Ibu ke kata kunci. Silahkan jawab pertanyaan ini. Tidak perlu terburu-buru sehingga Bapak dan Ibu bisa mengingat kata-kata kuncinya. Selamat mengerjakan. Jika Anda sudah selesai mengerjakan kuis ini, jangan lupa untuk mengetuk atau mengklik here to continue agar bisa melanjutkan ke bagian berikutnya. Start kuis. Apa itu berpikir kritis? A. Membuat konsep dan mengomunikasikannya pada orang lain. B. Menciptakan gagasan yang baru dan bermanfaat. C. Memutuskan apakah menerima, menolak, atau menunda suatu pernyataan. D. Merumuskan solusi terhadap suatu masalah. Jawabnya adalah
memutuskan apakah menerima, menolak, atau menunda suatu pernyataan. Apa produk penilaian kritis? Berpikir kritis. A. Konsep. B. Gagasan baru. C. Penilaian dan keyakinan. D. Solusi. Jawabnya adalah C. Penilaian dan keyakinan. Apa peran berpikir kritis dalam praktek e-learning? A. Berpikir kritis adalah prasyarat student-centered learning. B. Student-centered learning adalah prasyarat e-learning yang efektif. C. A dan B benar. B. A dan B salah. Jawabnya C. A dan B benar. Apa hubungan antara berpikir kritis dengan praktek saya sadar, saya berpikir atau SSSP? A. SSSP adalah praktek berpikir kritis. B. SSSP adalah pemasan untuk siap berpikir kritis. C. SSSP tidak ada hubungannya dengan berpikir kritis. D. Semua jawaban benar. Jawaban adalah B. SSSP adalah pemasan untuk siap berpikir kritis. Tujuan utama pernyataan saya menjadi sadar adalah untuk melatih ketajaman dan keterbukaan pikiran dalam A. Observasi. B. Insight. C. Emosi. D. Ingatan. Jawabnya adalah A. Observasi. Tujuan utama pernyataan saya jadi terpikir adalah untuk melatih ketajaman dan keterbukaan pikiran dalam A. Observasi. B. Insight. C. Emosi. D. Ingatan. Jawabnya adalah B. Insight. Pernyataan yang benar tentang berpikir kritis. A. Setiap orang terampil berpikir kritis. B. Setiap orang mampu berpikir kritis. D. C. Ada orang yang tidak bisa berpikir kritis. D. Semua jawaban benar. Jawaban adalah setiap orang mampu berpikir kritis. Dalam bentuk apa saja guru bisa mempraktekkan saya sadar, saya berpikir? A. Sesering mungkin menyisipkan dalam ucapan pemaparan materi ajar. B. Sesering mungkin menyisipkan dalam umpan balik tugas murid. C. Menjadikan penilaian tugas murid misalnya di presentasi. D. Semua jawaban benar. Jawaban adalah D. Semua jawaban benar. Mana yang bisa menjadi stimulus untuk mempraktekkan? A. Topik pelajaran. B. Lirik lagu pop. C. Alur cerita film fiksi sains. D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah semua jawaban benar. Apa yang ingin dilatih melalui berpikir kritis dan praktek saya sadar, saya berpikir? A. Hindari menerima atau menolak suatu gagasan klaim terlalu cepat. B. Selalu siap berpikir divergen sebelum mengambil keputusan. C. Jika terlalu banyak luput dari observasi, akan banyak juga insight yang saya dapat. D. Semua jawaban benar. Jawaban adalah D. Semua jawaban benar. Finish quiz, mari kita lihat nilainya. Dari 10 soal ternyata betul semua 100%. Klik here to continue. Demikian tadi pembelajaran untuk pada bagian yang kedua, critical thinking berkritis, yaitu pada penilaian awal. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.